Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: كل بني آدم خطاء صدق الله وصدق رسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap dengan menunaikan sholat Jumat yang insya Allah sebentar lagi kita tegakkan, maka seluruh dosa kita Allah ampunkan. Kata Nabi, as-salawatul khams, sholat yang 5 waktu itu, wal jumu'atu ilal jum'ah, sholat Jumat kepada Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan kepada Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, adalah sarana penghapus dosa di antara keduanya. Ijtinibatil kabair, sepanjang kita mampu menjauhkan diri dari dosa besar. Selanjutnya khatib menyampaikan wasiat yang datangnya langsung dari Allah dan Rasulnya, yakni wasiat takwa. Hadirin, kita yang duduk ini semua di Masjid Al-Munawwarah ini pasti nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Quran surah Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita semua pasti akan berdiri di hadapan Rabbul Jalil, pemilik hari kiamat, Allahu Rabbul Alamin, pertanggungjawabkan apa yang pernah kita buat sepanjang kita hidup di dunia ini. Dan ketika itu bekal terbaik jelas adalah bekal takwa. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal nanti, baik dunia maupun ketika berdiri di hadapan Allah, adalah bekal takwa. Mudah-mudahan kita yang hari ini terus-menerus memperbaiki diri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah, berjuang bermujahadah menghindari semua larangan Allah. Insya Allah kita mampu menjawab semua pertanyaan yang Allah ujikan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya tidak ada manusia biasa yang luput dari salah dan dosa masa lalu. Bahkan dosa yang telah tercatat rapi dan akurat sejak kita baligh. Kita sebagai laki-laki dihitung mulai dari mimpi basah pertama, maka sejak itu titik nol tercatat semua kebaikan maupun keburukan kita. Bahkan Nabi menegaskan lewat riwayat Imam At-Tirmizi, kullu bani adam khata'un, semua manusia biasa pasti pernah berbuat salah. Namun hadirin, bukan orang yang beriman ketika kita berbuat dosa lalu putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah siapkan amalan yang sangat dicintainya kepada kita pelaku dosa ini, adalah dengan amalan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mencengangkan kita hadirin, dalam sebuah hadis sahih disampaikan Nabi, kalau seandainya kita manusia ini nggak pernah berbuat dosa dan mustahil itu,
dan nggak pernah pula bertobat, maka Allah akan ganti kita dengan manusia yang lain yang berdosa lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran surah Az-Zumar 53 dengan panggilan kasih sayang kepada kita hambanya yang melampaui batas, kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Duhai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, duhai hambaku yang pernah berzina, pernah mabuk-mabukan, pernah korupsi, bahkan pernah membunuh, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sekalipun kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Tuhan zat yang maha pengampun lagi maha sayang kepada hambanya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tidak pernah menyebutkan orang terbaik itu, insan beriman yang terbaik, best itu bukan yang nggak pernah berdosa, tapi adalah ketika berdosa dia lalu ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia, hambaku, umat Nabi Muhammad pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya ini yang penting. Mungkin kita telah bertobat, tapi mungkin tobat kita belum nasuha. Atau tobat, memperbaharui tobat, tapi kita nggak punya amalan. Ternyata hadirin, orang yang sudah bertobat dan ingin menghapus dosa masa lalunya, itu ada beberapa amalan yang Nabi sebutkan. Tentu hadirin, dengan ayat-ayat Quran yang disebutkan di atas, maka kita tetap optimis terhadap masa depan kita, walau bagaimana buruknya dosa masa lalu kita. Karena tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang bergelimang maksiat yang tidak punya masa depan. Maka jangan sekalipun pernah menilai seorang itu gara-gara masa lalunya. Bukankah ada seorang yang sangat berhasrat ingin membunuh Rasul, kini berbaring mesra di samping makam Rasul, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan pernah sekalipun menjudge seorang itu dari masa jahiliyahnya. Bukankah ada seorang yang pernah berperang melawan agama Allah, lalu berubah menjadi pedangnya Allah? Siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Maka hadirin, tetap optimis terhadap dosa masa lalu kita. Kita punya Allah yang punya maha pengampun semua dosa. Maka hadirin, agar dosa kita, dosa masa lalu, termasuk dosa setahun yang lalu, agar benar-benar Allah hapuskan, selain bertobat, maka kata Nabi ada 3 amalan lagi yang bisa kita lakukan. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan berkumpulkan secara singkat pula 3 amalan yang dimaksud. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi kepada para sahabat, amalan-amalan yang mampu menggugurkan, menghapus dosa masa lalu kalian, wa yarfa'u bihid darajat. Bahkan amalan ini pada saat yang sama akan Allah naikkan derajatnya. Kata Nabi, lalu didengar sahabat, kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, wahai Rasul, kami mau ya Rasul, kata sahabat. Maka amal yang pertama kata Nabi, untuk menghapus dosa masa lalu kita, terhadap termasuk dosa setahun yang lalu adalah isbaghul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu, jaga wudu walaupun dalam keadaan sulit, termasuk mungkin dalam cuaca dingin. Hadirin, kata Nabi lewat riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man tawaddaa nahwi wudu'i haza. Siapa yang berwudu seperti wudu Rasulullah SAW, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa masa lalu dia. Hadirin, ini penting kami sampaikan. Sama-sama kita mengingatkan bahwa berwudu itu tidak hanya ketika mau sholat, tidak hanya ketika mau tawaf, tidak hanya ketika mau memegang mushaf atau membaca Al-Quran semata. Tapi Quran menegaskan
Allah memperintahkan dengan adanya saran, anjuran berwudu ketika bangun tidur bahkan menjelang tidur. Ini buktikan bahwa berwudu mensucikan diri itu mesti kita lakoni setiap hari, setiap waktu. Maka jangan heran kalau kemudian para generasi terbaik umat ini, katakanlah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bagaimana mereka mengamalkan menjaga wudu, batal kemudian wudu kembali. Kata Nabi, Bilal belum mati, belum syahid, belum wafat, sudah terdengar suara sandalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin di kalangan kita, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ternyata Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikatakan para sahabatnya, beliau sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun. Masya Allah. Maka menjaga wudu, mengkonsistensikan wudu, mendawamkan wudu, batal wudu kembali, ini bagian dari amalan-amalan penghuni surga, termasuk menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Orang yang senantiasa menjaga wudu pasti akan mudah beramal, mudah ringan dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebaliknya akan memproteksi diri dia untuk tidak berbuat perilaku tidak terpuji. Bahkan kata Nabi, ar-rajul mata ma'asya alaih, seorang itu akan Allah matikan, Allah cabut nyawanya sesuai dengan amal kebiasaan dia. Maka bukan tidak mungkin orang yang membiasakan berwudu, menjaga wudu, ketika Allah cabut nyawanya dalam keadaan bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan kedua untuk menggugurkan dosa kita, termasuk dosa tahun yang lalu, adalah kata Nabi, kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ketika Fudail bin Iyad menasihati sahabatnya yang berumur 60 tahun, beliau katakan begini, hadirin, wahai sahabatku, perbaikilah di sisa usiamu, beramal solehlah di sisa usiamu. Dengan begitu dosamu yang telah lalu dan akan datang Allah akan ampuni. Sebaliknya, kalau kamu juga belum berubah, belum perbaiki diri, belum bertobat, maka Allah akan hukum dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maka memperbanyak langkah ke masjid bagian dari memperbaiki diri di sisa usia kita. Hadirin, pastikan di usia kita ini agar sholat berjamaah di masjid. Sesibuk apapun kita bermujahadah, berjuang kepada Allah agar mudah ringan langkah kita untuk sholat berjamaah, sholat fardu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, kullu khutwatin yakhtuha ila sholat, setiap langkah kaki menuju tempat sholat, yuktabu lahu biha hasanah, Allah akan catat dengan kebaikan, wa yumha anhu biha sayyi'ah. Pada saat yang sama Allah akan ampunkan, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun amalan terakhir yang langsung direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menghapus dosa masa lalu kita, seburuk apapun dosa itu, adalah dengan wantidharis shalah ba'da shalah, menunggu-nunggu sholat setelah sholat. Hadirin, terkait ini ada 3 kategori kata ulama sufi. Ada orang yang ketika dipanggil melalui azan tidak mau datang ke rumah Allah. Ada yang ketika dipanggil baru mau datang. Yang terbaik adalah belum dipanggil dengan azan, dia sudah menunggu sholat langsung di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa yang duduk beriktikaf menunggu sholat sebelum azan berkumandang, maka tada'ulahul malaikah, malaikat akan mendoakan beliau, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa hambamu ini, warhamhu, dan rahmati dia. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan, orang yang menunggu-nunggu sholat sebelum tiba azan berkumandang, maka kata Nabi, dia seperti orang yang menegakkan sholat sepanjang waktu belum sholat. Mudah-mudahan 3 amalan ini, isbabul wudu alal makarih, kita jaga wudu kita, batal wudu kembali,
kemudian kasratul khuta ilal masjid, pastikan perbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga wantizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat mampu menggugurkan dosa masa lalu kita. Allahumma sallalllahu barakallahu lakum fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah zil minnati wan ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah hudatul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمان وأنت خير الناصرين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.